Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hai, apa kabar? Santri TKA, TPA, MTA Indonesia yang semangat mengaji luar biasa. Saya berharap kalian semakin hari tambah iman, tambah ilmu, tambah semangat, dan tambah prestasi dalam belajar dan masyarakat umum lainnya. Agar apa? Agar semakin banyak orang menyaksikan kita menjadi bagian dari penyejuk mata prestasi umat Islam sedunia. Insya Allah. Hari ini kita mulai lagi mendengarkan kisah tentang orang yang sangat kita cintai, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada Nabi Muhammad itu pribadinya sebaik-baik manusia, terkumpul semua akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di mana kisah kita? Ada yang masih ingat? Ya, sequel kisah Nabi Muhammad hari ini adalah menceritakan tentang begitu dahsyatnya tantangan Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam hingga serata dunia dilanjutkan oleh para penerusnya. Masya Allah. Ikuti kisahnya, dan yang paling penting teman-teman, kisah ini akan menghantarkan kita kepada sebuah perasaan hutang budi yang amat besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu hutang budi kita? Nanti. Bersyukur kepada Allah karena Allah sudah berikan kepada kita nikmat iman Islam. Sebagai orang muslim, syukurnya gede banget karena Allah sudah berikan kepada kita orang tua yang muslim. Coba kalau orang tua kita nggak muslim, mungkin susah kita merasakan nikmatnya hidayah iman Islam dan mencicipi lezatnya membaca serta mengaji Al-Quran. Orang tua kita muslim, guru kita muslim. Luar biasa anugerah Allah itu. Terima kasih wahai ustadzku, terima kasih ya ustazaku, segala ilmu dan nasihatmu akan ku kenang selalu. Kesabaranmu, kesungguhanmu dalam membimbing daku akan ku ingat, takkan ku lupa semua nasihat tulusmu. Dari para ustadz ustazah asatidz kita mendapatkan ilmu agama dan memahami kandungan Al-Quran yang merupakan asal mula adanya risalah perintah untuk disebarkannya agama Islam. Ya, Indonesia ini luas banget teman-teman semuanya, luas banget. Nusa artinya pulau, artinya di antara dua samudra, dua benua. Indonesia kita ini, tahukah kalian, 260 juta jiwa penduduknya. Masya Allah, banyak sekali tuh. Dan mayoritas beragama Islam, sekitar 84% beragama Islam. Banyak kan? Banyak sekali. Kok bisa ya Indonesia sekian yang besar ini muslimnya yang banyak?
Banyaknya umat Islam Indonesia pasti atas izin Allah dari perjuangan para dai-dai yang menyebarkan Islam di tanah air Nusantara kita ya. Islam hanya satu. Islam itu satu disebarkan di berbagai tempat. Islam di Amerika, Islam di Asia, Islam Indonesia, Islamnya satu. Nah, tempatnya di mana-mana diterima terbuka oleh seluruh umat yang terbuka hatinya dengan hidayah Islam itu sendiri ya. Nggak ada bedanya. Semuanya adalah Muslim, saudara kita. Insyaallah. Indonesia bisa Islam karena jasa para perjuangan dai, ulama, kiai kita dahulu. Dari mana mereka berislam? Karena jasa para wali yang datang bergelombang demi gelombang, yaitu Wali Songo. Siapa mereka? Para ulama-ulama yang dikirim dari kekhalifahan Turki Utsmani, kawan-kawan. Dari Turki Utsmani mengirimkan ulama-ulama dari Azerbaijan, dari Bukhara, dari Persia, datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Sebelumnya sudah ada juga tuh. Siapa mereka? Para syarif, para syadat, para ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Sebelumnya sudah ada juga tuh teman-teman yang merintis. Siapa? Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan sahabat Muawiyah kemana? Ke Kalingga. Setelah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan tim dakwahnya di Sriwijaya Palembang. Jadi susul menyusul mata rantai dakwahnya sampai kita bisa menikmati Islam. Jangan lupa doakan para alim ulama kita yang terus-menerus mengajarkan Islam, mata rantai dakwah Nabi Muhammad hingga saat ini. Kalian juga bagian dari dai Islam yang mulia. Dokter, oke, dokter yang dai. Insinyur yang dai, rektor yang dai-nya Islam. Pengusaha dai Islam, ahli Al-Qur'an, semuanya tidak harus terlibat dalam menyebarkan agama Islam. Baik, cerita kita mulai. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Pada usia 40 tahun, pria yang bernama Muhammad Al-Amin tanggal 17 Ramadan diangkat menjadi nabi. Ingat teman-teman, diangkat sebagai nabi. Belum rasul loh ya. Nanti beda dalam kisahnya. Diangkat menjadi nabi. Tanda kenabiannya apa? Diturunkan. Malaikat Jibril membawa wahyu Al-Quran, diletakkan di lauh mahfuz langit yang pertama, berangsur-angsur diberikan kepada Muhammad Al-Amin untuk dijadikan pedoman kehidupannya dan umatnya nanti. Iya, itu namanya Yaumul Bi'tsah, hari dibangkitkannya, diangkatnya Muhammad Al-Amin sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adik-adik santri TK TPA MTA Indonesia yang luar biasa, kemilau cemerlang prestasinya, tanyakan ke Ustadz ya. Jangan mau dengar di ilmu aja, jangan-jangan salah, tanyakan ke Ustadz kalian nanti. Semoga benar ya. Kakak juga baca kitab-kitab sirahnya. Wow, jadi usia 40 tahun itu, 17 Ramadan itu, nuzul Quran diangkat Nabi. Benar. Tapi setelah itu terjadi sebuah peristiwa atau keadaan yang disebut fatrul wahyu. Apa itu fatrul wahyu? Kosongnya turunnya wahyu. Bayangkan, Nabi Muhammad sudah mendapatkan pengetahuan dari Waraqah bin Naufal bahwa dia akan jadi nabi terakhir akhir zaman. Tapi kok hari berikutnya, minggu berikutnya,
bulan berikutnya, tahun berikutnya, sampai 3 tahun loh wahyu nggak turun lagi. Jangan-jangan batal nih jadi nabi dan rasul, kok nggak turun-turun lagi? Membuat hal ini menjadikan Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad menjadi gelisah, sangat gelisah. Ia sering duduk sendiri, terpekur, menanti-nanti datangnya wahyu, petunjuk Allah seperti apa, semakin kuat hatinya. Belum turun juga sampai 3 tahun. Barulah kemudian turunlah ayat yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, tegaklah, qum bangunlah, fa'anzir dan berikanlah peringatan. Nah, surat ini, ayat ini Al-Mudaththir 1 sampai 7 ini kata para alim ulama turun 3 tahun setelah turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 3 tahun setelah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Benar sekali. Kan bingung Nabi Muhammad, ya kan? Tapi setelah ini lega. Ayat ini Mudaththir 1 sampai 7 ini, Al-Mudaththir 1 sampai 7 ini merupakan pengangkatan beliau sebagai rasul. Jadi ajarannya bukan bahas sendiri. Kalau ditanya apa bedanya Nabi dengan rasul, bisa jawab kan? Nabi itu adalah petunjuk Allah untuk orang yang terpilih dan khusus untuk dirinya sendiri petunjuk itu karena kemuliaannya. Tetapi kalau rasul, petunjuk Allah itu diberikan pada seorang nabi pilihan dan harus disebarkan pada orang lain. Bedanya adalah ada tugas risalah, ada tugas dakwah, menata hidup dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan. Wah, orang ke sekolah kalau nggak pakai aturan kacau sekolahnya. Masuk jam berapa, seragamnya apa, kemudian pelajarannya apa, jadwalnya kayak apa. Kalau nggak ada aturan hancur, rusak sekolah itu. Mau lulus, ya nggak bisa. Apalagi hidup ini. Jika nggak ada aturan yang berupa syariah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, pasti akan kacau. Ini teman-teman hikmahnya. Ya, santri MTA yang kakak cintai. Dengan turunnya perintah itu, kum fa'anzir, lalu Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad mendakwahkan, mengajarkan perintah Allah untuk menyembah Allah saja. Ia bacakan Al-Quran sebagai wahyu kepada orang-orang yang sudah ia kenal. Tapi pelan-pelan, gak keras-keras, gak banyak orang tahu. Nanti mereka kaget, nanti mereka marah, mereka kacau. Kan mereka masih masa jahiliyah, masa orang-orang dalam zaman kebodohan. Begitu muncul ilmu dan wahyu, mereka bisa kaget dong. Bisa marah-marah, kepalanya blokutuk, hidungnya telinganya bul. Kenapa? Dikarenakan kaget dengan ajaran baru yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan ajaran baru. Ajaran Nabi Muhammad sama dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Justru mereka lah orang jahil yang menyimpang dari ajaran Islam. Ya, Islamnya sama sejak dulu sampai terakhir. Nah, maka Nabi Muhammad mengajak keluarganya dulu untuk beriman kepada Allah. Maka dikenallah wanita yang mulia yang menggunakan seluruh sisa hidupnya, seluruh hartanya, 2/3 harta orang Quraisy itu ada di dirinya. Namanya Aminah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Dia meluk Islam, ia gunakan hartanya, diserahkan semuanya untuk membiayai dakwah Islam. Dakwah ini perlu harta untuk disebarluaskan. Seperti halnya kalian dan orang tua kalian menyokong, mendukung penuh dakwah Al-Quran yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Majelis Tafsir Al-Quran kita ini. Kalian kadernya,
Kalian penerusnya, kalian dai Al-Quran berikutnya. Takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu setelah keluarganya, ada juga sahabat-sahabat terpercaya. Abu Bakar Asy-Siddiq. Gelar Asy-Siddiq nanti diberikan ketika setelah selesai Isra Mi'raj ya. Abu Bakar yang sangat kaya dermawan. Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan. Ada yang kecil namanya Ali bin Abi Thalib. Kira-kira usia 7-8 tahun masuk Islam. Sepupu Nabi yang sangat ia cintai, ia sayangi, hidup bersama-sama. Lalu pembantunya bernamanya Zaid bin Harithah. Pembantu yang perlakuan Nabi Muhammad sebagai juragannya hampir-hampir seperti anak sendiri. Pernah suatu ketika dianggap sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid itu anaknya Muhammad. Sampai Allah menegurnya tidak boleh nasab, harus nasab orang tuanya. Kembali kepada Zaid bin Thabit. Nah, Zaid nanti punya anak pahlawan gede namanya Usamah bin Zaid. Menaklukkan kawasan Syam. Perintah langsung Nabi Muhammad. 16 tahun panglima perang. Nah, mereka ini teman-teman semuanya disebut sebagai as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun. Apa artinya? Orang yang mula-mula masuk agama Islam. Abu Bakar, Utsman, Ali, Khadijah, Zaid. Ini semua orang yang masuk Islam mula-mula. Masya Allah, gedenya kayak apa pahalanya ya? Orang-orang yang mengajarkan Islam diajarkan lagi sampai sekarang, maka pahala orang beriman, orang sholat sebagainya diberikan pada as-sabiqunal awalun tanpa dikurangi. Padahal mengajak orang masuk Islam satu orang aja pahalanya lebih baik dari sisinya dan dibuatkan rumah di surga. La haula wala quwata illa billah. Pengen banget iri sama Abu Bakar Utsman, iri yang boleh tuh sama orang soleh mengajarkan Islam, ilmunya diperhatikan orang lain, apalagi ibadahnya. La ilaha illallah. Adik-adik, santriwan santriwati MTA Indonesia yang dahsyat dan hebat, dakwah syiriah berjalan. Mula-mula yang banyak masuk adalah orang-orang yang lemah. Ada orang miskin, ada para budak. Karena Islam ini beda, mengajarkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Masyarakat itu jadi jahiliyah karena salah keyakinan. Kenapa? Salah menyembah Tuhan. Tuhan kita Allah Ta'ala, mereka membuat berhala yang menjadi perantara untuk meruh-ruh orang yang dijadikan berhala itu menyampaikan doa kita pada Allah. Tawasul pada orang-orang sudah mati, orang yang sudah soleh. Ini diberhalakan. Maka orang-orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai sumber kekuatan politiknya, kekuatan sebagai pejabatnya, menjadi khawatir, menjadi curiga, ya, sampai mereka kasak kusuk meneliti ajaran apa sih yang diajarkan Muhammad. Nabi Muhammad mengajar di rumah, kadang di rumahnya Arqam, maka disebut sebagai Baitul Arqam, rumahnya Arqam, Darul Arqam, rumahnya Arqam. Orang-orang awal mendapatkan ajaran Islam tentang tauhid, siapa Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana harus mengesahkan Allah. Mereka kemudian enggan menyembah berhala kembali. Berubah hatinya, berubah rohaninya, berubah hatinya, berubah pikirannya, berubah perilakunya, berubah kebiasaannya, berubah peradabannya. Jadi keimanan itu, tauhid itu akan mengubah peradaban. Karena mulai mengubah ruhani, hati, pikiran, perbuatan, kebiasaan, hingga budaya masyarakatnya. Iya, budaya jahiliyah terancam dengan datangnya Islam. Harus minggir dengan datangnya kebenaran. Karena Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, maka dianggap bahaya. Padahal dahulu tidak. Kalau orang baik, tekun ibadah, akhlak mulia, nggak diapa-apain. Tapi begitu mengubah ajarannya, mengubah keyakinan, mereka merasa dapat ancaman. Dan di ujung dakwah Syiriah,
dakwah sembunyi-sembunyi itu 6 tahun dilakukan Nabi Muhammad, sering mulai terjadi penyiksaan. Abu Bakar disiksa, dipukuli sampai pingsan dekat Ka'bah. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari dihajar beramai-ramai tepi Ka'bah. Umar bin Khattab begitu masuk Islam dia mengatakan, saya masuk agama Islam, langsung dikeroyok puluhan pemuda Quraisy dengan kayu, dengan batu, berkelahi sampai ia pingsan. Bangkit lagi, nantang lagi, berkelahi sampai nggak ada satupun orang-orang Quraisy yang berani lawan Umar bin Khattab. Karena memang jagoan ya, hebat, kuat ya. Jagoan tapi nggak belagu ya, nggak pakai belagu. Karena iman yang kokoh, keyakinan yang tidak bisa ditolak lagi, kebenaran yang ia yakini. Apa itu kebenaran? Allahu ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selain Allah bukan kebenaran. Semua mengajar kebaikan, tapi kebenaran hanya satu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman semuanya, curiga demi curiga, fitnah demi fitnah muncul pada Nabi Muhammad hingga tahun ke-6. Kita hitung dulu ya. 40 tahun itu diangkat sebagai nabi, ya kan? 3 tahun kosong wahyu, Nabi nggak ngapa-ngapain ya, hanya berdoa pada Allah kapan untuk kembali wahyu. Usia 43 tahun Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul dengan kum fa'andir tadi. 6 tahun melaksanakan dakwah Syriah. Jamaahnya, umatnya nggak banyak perkembangannya, dikit ya, dikit. Itu pun ancamannya makin lama makin berat. Nah sekarang begitu turun perintah Allah melaksanakan dakwah terang-terangan, sampaikan terang-terang kepada mereka dalam surat Al-Hijr ayat 93, maka Nabi Muhammad kemudian mulai melaksanakan dakwah terang-terangan. Sebelumnya sudah ada 2 orang yang hebat yang kemudian mendukung, menjaga Nabi Muhammad. Siapa itu? Umar bin Khattab, singa padang pasir ya, singa orang Quraisy. Yang kedua siapa lagi? Hamzah bin Abu Thalib, bin Abdul Muthalib. Satu lagi pamannya yang sejak kecil melindunginya, Abdul Muthalib. Ketiga orang ini kemudian melindungi Nabi dan Nabi mulai dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan, Nabi naik ke sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Ada Sofa, ada Marwah, Sa'i 7 kali Bunda Hajar dahulu. Bukit Batuk pendek ini ia naiki, ia berkata, hai orang-orang Quraisy, apa yang akan kalian katakan seandainya aku kabarkan di belakang bukit ini ada pasukan besar hendak menyerang kita? Mereka mengatakan, kau orang yang terpercaya, sejak kecil tak pernah berdusta, pasti aku akan percaya. Lalu Nabi Muhammad mendapat jawaban itu mengatakan, sembahlah Allah, tinggalkan berhala-berhala itu, menyembah Allah saja, bersiap-siaplah tentang hari akhir yang amat dahsyat pertanggungjawabannya. Ini makna yang sangat dalam, kakak bahasakan untuk kalian sederhana. Wah, sepanjang Nabi pidato ada orang yang provokasi, provokator, ngomong terus, menyela terus, jelek-jelekin terus, nyuruh turun, kemudian ngajak orang untuk menolak ajarannya. Siapa dia? Abu Lahab, paman Nabi Muhammad sendiri, bahkan adalah besan dari Nabi Muhammad sendiri. Ruqayyah Ummi Kulthum ya, menjadi istri dari Abu Lahab, menantu Abu Lahab sendiri padahal ya. Ada Utbah dan Utaibah, sehingga mereka diceraikan oleh Abu Lahab, kembali kepada Nabi Muhammad sebagai janda, diceraikan karena beda keyakinan. Nah, Nabi Muhammad mulai mendapatkan kabar umatnya disiksa, ada yang dibunuh, dibelah badannya dengan tangan kaki, diikat pada kuda, lari dengan arah berbeda. Ada yang ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mulutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 tahun dakwah terang-terangan ini sangat menyakitkan. Syahid muncul yang pertama, Yasir, kemudian Sumayyah, orang miskin di tepian kota Quraisy, kota Mekah, menjadi syahid yang pertama. Ya, meninggal. Nabi Muhammad sholat, berangkat ke masjid, diludahi. Lagi sholat diguyur dengan
kotoran unta. Penghinaan, ancaman, fitnah, bahkan pembunuhan selalu beliau dapatkan. Ya, dikejar-kejarlah orang-orang muslim. Dianggap berbahaya. 3 tahun. Nabi kemudian ke Taif, berjumpa dengan Bani Thaqif. Mereka fitnah. Nabi dibilang tukang sihir, pemecah belah, kemudian tukang merusak ajaran, menghancurkan kekerabatan keluarga, sampai lemparin batu. Tapi sabarnya Rasulullah menjadikan beliau tetap meneruskan agama Islam ini dengan penuh kasih sayang. Dakwah, dan dakwah. Sampai mati pun, ancaman segede apapun tidak akan dipedulikan. Hingga waktu tiba. Sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Apa itu teman-teman? Pada masa 3 tahun dakwah jahriyah itu, terang-terangan ini, Nabi Muhammad, keluarganya, serta Bani Hashim, keluarga besarnya, selain Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu apa ya? Lahab artinya rakus. Abu Gragas namanya, kalau makan double itu. Lahab banget sampai turun ayat, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana ronzata lahab wa imra'atuhu mutahatab fi jidha hablum masad. Kelak Abu Lahab matinya hina. Kita akan sampaikan pada kisah perang Badar nanti bagaimana matinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Hina banget. Allah hinakan orang yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Orang yang menghadap Al-Quran, hidupnya pasti akan sengsara. Siapapun dia, meskipun tokoh masyarakat, pejabat sehebat Abu Lahab, sealim orang-orang Walid bin Mughirah, ya, dan lain-lainnya, kalau ia nggak bertobat, hina matinya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita muhibban, kita pecinta Al-Quran, dakwah Al-Quran. Lalu teman-teman MTA yang kakak cintai, Nabi Muhammad pun di puncak-puncak dakwah terang-terangannya ini yang semakin bertambah mendapatkan tawaran. Hentikan Muhammad, kau berdakwah Islam. Kalau kau ingin berkuasa, kami akan angkat kau menjadi raja di tempat ini. Kami semua sepakat kau rajanya. Tapi jangan kau usik keyakinan terhadap Tuhan-Tuhan kita sendiri. Jika kau ingin wanita yang cantik, akan kami kumpulkan semua wanita cantik di Quraisy ini untuk Muhammad. Bagaimana? Seandainya kau pengen kaya raya, kami kumpulkan harta-harta untuk kau Muhammad. Iya Muhammad, jangan kau seperti itu kalau punya maksud. Bagaimana? Hentikan. Nabi mengatakan, seandainya matahari diletakkan di pundak kananku, bulan letakkan di pundak kiriku, dan aku hancur karenanya, aku tetap akan melaksanakan dakwah ini. Satu kali diajak berbeda. Gimana kalau kita gantian ibadahnya, sehari ke tempatku, nanti ke tempatmu gantian gitu ya. Kita bagi-bagi Muhammad. Bagaimana? Turunlah ayat Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'bud wala ana a'bidum ma'abatum wala antum a'biduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nabi Muhammad enggak mau mencampur baurkan keyakinan ibadah dengan orang lain. Kalau dicampur adukan, kacaulah keimanan ini, Islam ini tidak murni lagi, karena Allah menurunkannya murni, dijaga sejak Nabi Adam sampai beliau. Nah, puncaknya adalah wafatnya Abdul Muthalib dan Bunda Khadijah. Seluruh hartanya habis untuk menanggung pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy selama 3 tahun lamanya. Abdul Muthalib wafat, Aminah wafat. Ya, apalagi siksaan semakin berat, dan ini merupakan awal dari tahun kesedihan yang disebut dengan tahun kesedihan Amul Huzni. Bagaimanakah Allah menghibur Nabi Muhammad sehingga tetap tegar? Bagaimana caranya Allah membesarkan hatinya, menyemangati beliau untuk terus berdakwah? Kisah berikutnya tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelum kakak tutup, dengarkan. Ada beberapa hutang budi yang harus kita pikirkan selalu. Harus kita bayar kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Mengingat kisah beratnya dakwah Siriyah dan Jahriyah ini. 6 tahun Siriyah, 3 tahun Jahriyah. Apa yang terjadi? 1. Betapa kita hutang budi. Nabi Muhammad telah mengorbankan seluruh hartanya, kenikmatan hidupnya, darah, keringat, air mata, bahkan keluarganya demi berlangsungnya dakwah. Agar apa? Agar kita, orang tua kita, bangsa kita selamat dari ancaman neraka gara-gara salah keimanan, salah penyembahan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah naik ke surga dalam Isra Mi'raj. Tapi Nabi Muhammad buru-buru pulang, tidak mau tinggal di sana. Kalau ia mau dan egois, mendingan daripada susah payah dunia, tinggal ada di surga. Seperti kisah Nabi Idris alaihissalam yang kemudian tinggal di langit 4 ya, setelah dia di surga. Kenapa? Karena ia ingin buru-buru pulang mengabarkan kita, hai orang Islam Indonesia, hai orang Islam di Jepang, di Korea, di mana saja, surga itu indah, itu tempat kembali kita, rumah kita dulu, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Beliau segera pulang agar kita semuanya mengenal Allah, ibadah benar, akhlak mulia, dan kemudian kita akan kembali surga karena selamat agama kita. Beliau enggak egois. Dia di neraka, buru-buru pulang mencegah kita agar enggak masuk neraka. Kalau mau dia ingin egois, menikmati surga tanpa pikirkan kita lagi. Tapi dia pulang dengan menerima resiko dakwah yang amat berat dan makin berat, kawan-kawan. Yang ketiga, kita punya hutang budi begitu cintanya kepada mereka, pada kita. Hutang budi cinta, bayangin. Nabi Muhammad punya satu doa, kawan-kawan. Punya satu doa. Tapi doa ini nggak dikabulkan Allah. Kok aneh? Nabi doa nggak dikabulkan? Punya. Satu saja doa Nabi itu. Apa? Ketika 12 hari panas yang sangat keras beliau rasakan, menjelang wafatnya, Nabi Muhammad merasakan perih pedihnya sakaratul maut ketika malaikat maut mengambil roh nyawanya. Diambil nyawanya, Nabi merasakan sakit luar biasa. Yang ia pikirkan apa? Bukan dirinya sendiri. Justru di akhiratnya pikirkan adalah umatnya. Beliau berdoa, ya Allah, seandainya seperti ini sakitnya sakaratul maut, sebaiknya aku mohon agar semua rasa sakit sakaratnya orang muslim ditimpakan aku saja, agar mereka tidak merasakan sakit yang amat sangat ini. Seperti ditusuk seri pedang. Dia ingin rasakan nikmat sakitnya, dia saja ngalami, biar kita nggak ngalami. Tapi firman Allah dalam diskusi, tidak. Mereka, umatmu akan mengalami sakit itu untuk menebus dosa kesalahan mereka sendiri. Tanpa itu mereka akan punya dosa dan akan tertunda masuk surga. Nah, jadi Nabi saking inginnya kita selamat tuh, sampai mau meninggal pun, wafat pun, yang dipikirkan kamu, ayah kamu, ibu kamu, saudara kita semuanya. Sungguh kalau bukan karena cinta, apa namanya? Cinta yang sangat suci karena Allah, Nabi mencintai umatnya. Yang keempat, di padang mahsyar nanti, Nabi Muhammad menunjukkan budi yang sangat besar pada kita. Beliau adalah orang yang paling sibuk di padang mahsyar. Kenapa? Orang-orang sibuk nafsi-nafsi, orang tua anak bisa bermusuhan, saling menuntut. Nabi juga sangat sibuk. Kenapa? Mencari orang-orang di antara biliunan manusia yang wajahnya berkilau karena wudu. Dicari mereka, dikumpulkan. Umatku, umati, kumpul. Diberi air minum di saat panasnya. Diberi air minum sehingga mereka berkumpul dalam keadaan selamat. Telaga Kautsar namanya. Tapi yang rusak agama, tukang bikin bid'ah, sukoh, celaka kau, tidak mendapatkan minuman dari telaga Kautsar. Na'udzubillahi min dalik. Maka kita setia dengan ajarannya ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad kan harusnya masuk surga duluan. Berdiri di belakangnya umatnya,
di barisan lain Nabi Musa dengan umatnya, Ibrahim dengan umatnya, Yunus dengan umatnya, yang paling gede insya Allah umat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak mau masuk surga duluan. Kenapa? Beliau menunggu sampai orang yang terakhir dari umatnya muncul dari siksaan neraka jahanam. Lalu beliau turun ke dalam neraka mencari umatnya. Kemudian beliau di mahsyar dan di neraka berdoa pula. Apa itu doanya? Doa syafaatul uzma. Nabi memberikan syafaat, doa pertolongan kepada orang yang banyak dosanya. Karena itu teman-teman semuanya, setelah semuanya ngumpul, baru wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berombong-rombongan masuk surga depan Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, ulama zuama yang hanif, hunafa, lurus, orang-orang muslim, muazin bawa bendera, di belakangnya imam, khotib, jamaah masjidnya. Jadi janganlah kita banyak maksiat, janganlah kita banyak dosa, durhaka, karena kalau banyak dosa kita ke jahanam, jangan-jangan kitalah yang menjadi sebab Nabi Muhammad tertunda masuk surga. Jangan lukai Nabi, jangan olok-olok Nabi Muhammad dan keluarganya, jangan olok-olok ajaran Islamnya, karena itu menjadikan Nabi sedih dan bukti kita bukan balas budi, melainkan mengkhianati kemuliaan Nabi dan ajarannya serta umat muslim sedunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Semoga kita semuanya diizinkan jumpa Nabi dan mencium tangannya, memeluknya dan bersanding di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.